Ibu saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera. Tidak terasa kita sampai di penghujung bulan Oktober 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kiranya sehat sukacita selalu. Mungkin saat ini kita punya cukup alasan untuk mengatakan kabar kita kurang begitu baik. Tetapi mari kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai dengan hari ini. Selalu ada campur tangan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus semangat, terus bersyukur apapun kondisi kita. Tetaplah setia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini dengan tema tidak pernah dibiarkan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Gordon Simaremare. Mari kita duduk tenang, persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Pada hari ini Bapa, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang selalu menunjukkan bahwa Engkau setia, Engkau baik, Engkau memelihara kami di sepanjang kehidupan kami melalui kasih-Mu yang kekal. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu mengampuni dosa-dosa kami. Apapun pelanggaran kami yang telah kami perbuat ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui kesalahan kami. Engkau selalu menerima kami dan Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami. Engkau tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kami. Bapa, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Kami sadar, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami memulai kehidupan kami di minggu yang baru ini, kami mau sujud di hadapan-Mu, di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang hidup. Kiranya segala pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan Tuhan memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Gordon Simaremare yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu suara
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan bacaan firman Tuhan bertanggapan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tuhan berkata kepadaku, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Ku yakin saat kau berfirman
yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Gary berkat dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun saya ucapkan banyak terima kasih buat Gembala Sidang yang telah percayakan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini, saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Tak Pernah Dibiarkan. Namun mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini karena Engkau Tuhan sungguh sangat baik, memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, sejahtera. Tuhan peliharakan kami lewati masa-masa COVID, dan kalau kami ada sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini sebentar Tuhan kami arahkan pikiran kami, hati kami, jiwa dan roh kami untuk diberkati firman-Mu. Kami sahut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, tak pernah dibiarkan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan beberapa kisah di Alkitab bagaimana Allah itu tak pernah membiarkan hidup orang percaya apapun situasinya, apapun kondisinya. Saya ambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan katakan demikian, jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, tak pernah dibiarkan ketika hidup orang percaya dikepung oleh kekuatan musuh yang banyak, yang besar. Dalam kondisi itu Tuhan tak pernah membiarkan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita, menolong kita, membela kita dengan pertolongannya yang ajaib. Cerita ini adalah kisah tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan pada masa itu di mana dia sering kali menggagalkan rencana musuh-musuh Israel. Salah satu musuh yang sering digagalkan rencananya adalah bangsa Aram. Bangsa Aram punya seorang raja yang senantiasa pasang taktik untuk mengalahkan Israel. Namun sering kali taktiknya itu ketahuan. Dan dia mengajak para panglima, para pemimpin, para pegawai, para perwira untuk rapat
dan bertanya kepada semua prajuritnya dan berkata, siapa di antara kalian membocorkan rahasia strategi yang seringkali saya lancarkan dan tidak berhasil? Apakah ada di antara kalian mata-mata? Seakan-akan seperti itu komunikasi Raja Aram kepada para prajuritnya. Lalu salah satu prajuritnya berkata, bukan demikian Raja, tidak ada yang berkhianat. Yang menjadi masalah katanya, di sana ada seorang nabi yang tahu segala siasat rencana raja. Bahkan apa yang raja bicarakan di dalam kamar, nabi itu tahu, kata sang prajurit ini kepada rajanya. Dan Raja Aram cukup gelisah tentang kenyataan ini, lalu dia membuat sebuah tim yang cukup besar untuk bisa membunuh sang Nabi Elisa yang pada saat itu ada di Samaria. Ya, saudara bayangkan, sepertinya saya melihat rencana daripada Raja Aram ini sungguh-sungguh. Karena apa? Dia ingin membunuh Nabi Elisa. Meskipun secara logika ini sepertinya tidak masuk akal bagi saya. Membunuh seorang nabi dengan pasukan besar tentara. Sebenarnya dia bisa kirim 5 atau 10 orang pasukan khusus yang ahli, yang cakap, yang hebat, bunuh seorang nabi. Namun si Raja Aram melihat ini masalah serius yang harus diatasi supaya dia bisa menaklukkan Israel. Lalu dikirimlah pasukan mengelilingi kota di mana Nabi Elisa ada. Dan pada pagi hari dikatakan ketika sang pembantu Nabi Elisa keluar rumah, dia melihat sekeliling kota dan melihat ada banyak pasukan Raja Aram telah melihat kota di mana mereka ada. Dan dengan cepat dia masuk ke dalam rumah dan berkata kepada sang nabi, Tuan, kita celaka. Tuan, kita celaka, katanya. Kenapa? Kata sang nabi Elisa, dibilang, di luar sudah banyak pasukan tentara Aram yang ingin mencelakai kita. Sang nabi katakan, tenang saja. Lalu begitu gelisah si pembantu ini, namun si nabi begitu tenang. Di sini saya dapatkan gambaran, Bapak Ibu, bahwa ketika ada masalah, ada tantangan, ada ancaman, itu menunjukkan kualitas karakter seseorang. Apakah orang itu pemberani? Apakah orang itu penakut? Apakah orang itu tenang atau orang itu gampang cemas? Apakah orang itu orang beriman atau orang itu yang malah melihat masalahnya? Kelihatan daripada gestur atau dari sikap daripada sang pembantu Nabi. Dia begitu takut, dia begitu cemas, dia begitu gentar. Bapak Ibu dewasa ini banyak orang cemas, banyak orang takut, banyak orang gentar ketika meresponi bahaya, meresponi kondisi-kondisi yang kurang nyaman, meresponi keadaan-keadaan yang mengancam. Sebagai orang percaya, kita jangan seperti itu, Bapak Ibu. Perhatikanlah sang Nabi Elisa. Alkitab katakan dia tetap tenang. Mengapa dia tenang? Karena dia tahu, dia sadar ada Tuhan bersama dengan dia. Ada Tuhan yang membela dia, ada Tuhan yang membentengi dia. Dan Tuhan berdoa, dan Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukalah matanya, maksudnya mata si pembantunya ini. Dan ketika habis berdoa, lalu sang pembantu Nabi coba mengintip keluar, dan ketika melihat kembali tentara pasukan Raja Aram, dan ketika melihat pasukan Raja Aram di belakangnya rupa ada pasukan lain, yaitu pasukan kereta kuda berapi, pasukan Tuhan sendiri, pasukan malaikat sendiri, yang jumlahnya lebih banyak daripada tentara Aram, daripada pasukan Aram itu sendiri. Bapak Ibu, di sini saya melihat bagaimana mengenai respon orang beriman seperti Nabi Elisa. Ketika dia mengetahui ada ancaman, kalaupun dia melihat ada ancaman di sekeliling dia, seorang nabi atau seorang hamba Tuhan, seorang beriman, itu tetap tenang. Karena apa? Dia bukan hanya melihat ancaman di depan matanya, bukan hanya melihat masalah di depan matanya, dia bisa melihat Tuhan atau pertolongan Tuhan atau pasukan Tuhan di belakang masalahnya. Dan kemampuan dia melihat pertolongan Tuhan di belakang masalahnya itu membuat dia nyaman. Karena apa? Dia tahu, dia sadar bahwa kualitas, kapasitas, jumlah daripada pasukan Allah, pertolongan dari Allah lebih banyak daripada masalah yang dapat dilihat oleh Nabi Elisa. Itu yang membuat dia tenang, Bapak Ibu. Itu yang membuat dia
nyaman, itu yang membuat dia tentram, dia tidak gentar, dia tidak takut. Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak biarkan dia sendiri. Dia tahu Tuhan tidak tinggalkan dia sendiri. Ada Allah yang siap melindungi, membentengi, memagari, menolong sang nabi karena dia percaya pada Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dia beriman pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan konteks kita agak berbeda sedikit dengan Nabi Elisa. Kalau Nabi Elisa dan bujangnya bisa melihat musuh mengelilingi dia, kita tidak, Bapak Ibu. Dewasa ini kita tahu semua kita berada pada masa-masa COVID, di mana virus corona mengancam kesehatan orang. Sudah banyak yang meninggal dunia, masih ribuan, ratusan ribu orang yang di rumah sakit. Ada mungkin di antara mereka rekan, sahabat, keluarga kita yang terdampak, dan kita mari berdoa buat mereka agar Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Dan Bapak Ibu, dengan kenyataan ini seringkali membuat orang bertambah takut. Orang takut keluar rumah, orang takut ke gereja, orang takut kemana saja. Karena apa? Karena begitu mengancam virus ini. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sekalipun engkau harus bijaksana dalam hidup, menjaga protokoler kesehatan, engkau bisa pakai masker, engkau harus berjaga jarak. Namun ingatlah, milikilah iman bahwa ada Allah bersama dengan engkau. Ada Tuhan bersama dengan engkau dan tidak tinggalkan engkau meskipun di sekelilingmu penuh ancaman, meskipun sekelilingmu banyak bahaya. Yakin percaya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memagari kita, dia akan melindungi kita, dia akan menyertai kita, dia pasti menyelamatkan kita. Maju terus sebagai anak-anak Tuhan. Kalau engkau saat ini berada dalam posisi bahaya, terancam, dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan, saya mau ajak saudara miliki sikap orang percaya, yang percaya bahwa Tuhan tak akan pernah tinggalkan, Tuhan pasti bersama dengan kita, Tuhan pasti bela kita, Tuhan bisa kirim pasukannya untuk menolong kita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia cerita kepada kami, dia gerejanya, rumahnya sekaligus dikepung oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, ingin membakar gereja karena gereja saat itu kurang disenangi di tempat itu. Dan Pak Pendeta ini mengajak anak istrinya untuk berdoa. Kebetulan dia adalah seorang mantan daripada ABRI saat itu. Dan dia masih punya senjata. Jadi anak istrinya disuruhnya masuk kamar. Dia berjaga-jaga di pintu. Ya, dia berjaga-jaga di pintu, berjaga-jaga. Dia coba lihat di luaran. Sudah banyak orang-orang naik motor pakai api obor untuk menyerang atau membakar tempat tinggal dan gereja di mana pendeta. Dan mereka berdoa. Ketika ada orang-orang ini yang sudah banyak naik motor mendekat, tiba-tiba katanya turun dari motor, mereka sudah mendekat jalan kaki. Katanya kurang lebih jarak 20 atau 30 meter. Orang-orang itu berlarian berhamburan. Mereka berlarian berhamburan. Dan tidak diketahui apa penyebabnya. Sampai katanya 6 bulan kemudian, ada seorang anak muda bertobat. Dan dibaptiskan oleh hamba Tuhan ini. Dan setelah dibaptiskan oleh hamba Tuhan ini, anak muda itu memberikan pengakuan dosa. Katanya, Pak Pendeta ingat nggak dulu pernah tempat bapak mau dibakar pakai obor? Ya, saya salah satunya katanya. Loh, kenapa kalian mau bakar ya? Karena kami tidak senang. Lalu Pak Pendeta bilang, iya waktu itu kalian mau bakar, tapi tiba-tiba kalian lari. Kenapa kalian lari katanya? Ya, karena kami tahu Pak Pendeta lapor sama pasukan, dan kami lihat ada pasukan ABRI keluar dari belakang rumah Pak Pendeta. Mereka pakai bajuan seragam dan pakai senjata lengkap, dan kami pikir mana mungkin obor menang lawan senjata. Makanya kami pikir mendingan kami angkat kaki lari cepat mungkin. Sadarlah Pak Pendeta bahwa ketika rumahnya dikepung, gerejanya dikepung, hampir mau dibakar, dia tahu ada Tuhan yang tak meninggalkan dan sanggup melindungi orang yang percaya padanya. Saya tidak tahu bahaya apa yang mengancam saudara, saya tidak tahu masalah apa yang mengepung saudara, saya tidak tahu seperti apa kondisi bahaya yang sedang kau alami dalam hidupmu. Namun saya percaya dan saya yakin lewat firman Tuhan ingatkan bahwa engkau tidak pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, saya baca dari kasus seorang bernama Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 16-17 katakan, lalu Abimelek berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ.
Yang kedua, tidak pernah dibiarkan sendiri. Ketika hidup saudara itu penuh berkat dan orang iri sama kita, dan orang coba pasang intrik-intrik untuk mengusir atau mengkondisikan kita agar pergi dari sebuah tempat di mana kita berada. Ingat, Alkitab katakan engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Seperti saudara tahu bahwa di daerah Kanaan itu tanahnya hijau, banyak air subur, sehingga bagi seorang gembala itu daerah yang sangat strategis untuk beternak, dan Ishak ada di sana, Abraham ada di sana waktu itu. Tambah lama dikatakan Abraham tambah kaya. Ketika Abraham meninggal, dia titipkan semua kekayaannya kepada anaknya Ishak. Alkitab katakan Ishak bertambah kaya, semakin kaya, baik binatangnya, baik para budaknya, baik gandumnya, baik emas, perak, dia bertambah kaya, bertambah besar. Dan ketika dia bertambah kaya, bertambah makmur, rupanya raja-raja yang ada di Kanaan, salah satu namanya Raja Abimelek, melihat bahwa sepertinya Ishak ini keenakan. Karena apa? Itu tanahnya mereka. Ishak di situ pendatang. Kok bisa pendatang lebih kaya, lebih makmur, lebih sukses, lebih berhasil, lebih besar? Dan mereka takut jangan-jangan nanti Ishak akan menguasai daerah itu, mereka akan terpinggirkan. Lalu dia kumpul dengan beberapa temannya raja, mendatangi kemahnya Ishak, lalu minta Ishak pergi daripada tanah Kanaan daerah dekat mereka. Dan Alkitab katakan Ishak tidak berbantah-bantah, Ishak tidak debat, Ishak tidak melawan, dia menutup mulut, dia berdiam diri dan katakan iya, dia pamit. Lalu dia pergi katanya ke lembah Gerar, ya, sebuah lembah yang masih baru, yang mungkin belum jelas seperti apa kondisinya, dan mulai Ishak pindah. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana repotnya pindah. Bayangkanlah kalau saudara pindah kantor atau pindah rumah ke tempat yang baru, ya, pasti saudara repot setengah mati, ya. Pasti saudara mulai yang baru, pasti saudara beres-beres, akan ada kerja ekstra kalau pindah di tempat yang baru. Belum kalau kita lagi beradaptasi tempat itu, apakah cocok apa tidak dengan kita, itu dialami Ishak. Dia pindah ke lembah Gerar, dia cari coba padang, dia suruh para gembala-gembala mencari rumput, menggali air, karena air vital sifatnya di sana. Dan ketika dikatakan Alkitab, para hamba-hambanya itu menggali sumur, tiba-tiba dikatakan ada mata air yang berbual-bual, kata Alkitab. Ya, berbual-bual, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu, yang saya pelajari, kalau kita orang percaya, ketika diberkati Tuhan, ada orang yang tidak suka, lalu orang coba usir kita, saudara jangan takut, saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Karena apa? Kalau orang berpikir tempat di mana kau berada itu sumber berkat, sumber penghidupan, saya mau katakan, sumber berkat, sumber penghidupan datangnya daripada Tuhan, bukan daripada tempat. Dan itu terjadi pada Ishak. Jadi Allah menyertai Ishak. Apa bentuk penyertaan Tuhan? Ketika para gembalanya menggali sumur, Alkitab katakan, maka dia menemukan mata air yang berbual-bual. Kejadian 26 ayat 19 dikatakan ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Seperti yang saya katakan, di Timur Tengah itu air merupakan hal yang vital. Itu merupakan kebutuhan pokok yang paling utama. Karena Ishak punya banyak pembantu, punya banyak budak, punya banyak ternak. Air itu keperluan yang amat vital. Dan apa yang menjadi kebutuhan vital itu diberikan Tuhan kepada Ishak. Bukan hanya sekedar diberikan, dikatakan dia mendapatkan air berbual-bual, banyak sekali pasti. Dan Ishak bertambah baik, bertambah diberkati, bertambah besar juga. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dan ketika Ishak di tempat yang baru bertambah baik, bertambah bagus, bertambah berhasil. Rupanya dia diamat-amati oleh raja-raja Kanaan, salah satunya Raja Abimelek. Mereka mengamati Ishak. Kok diusir, kok malah tambah baik, bertambah-tambah bagus. Apakah ketika dia mengusir Ishak punya motif supaya Ishak ada pada sebuah tempat yang baru, di sana nggak ada rumput, nggak ada air, sehingga Ishak bisa kesulitan, mungkin bisa jatuh miskin? Kita tidak tahu motif daripada Raja Abimelek pada saat itu. Namun Alkitab katakan Allah berkata kepada Ishak bahwa Allah menyertai dia. Dan bukan hanya Allah menyertai dia, Alkitab katakan Tuhan jamah hati raja-raja Kanaan untuk mendatangi Ishak, untuk buat kesepakatan, untuk berdamai kembali, untuk bikin sebuah kontrak kalau Ishak tidak akan menyerang dia. Dalam Kejadian 26 dikatakan ayat yang ke-28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita
mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bayangkan Bapak Ibu, sudah diusir jauh, di tempat yang baru, nggak tahu motifnya apa. Dan ketika mereka lihat Ishak bertambah baik, bertambah kaya, dan mereka melihat ada Tuhan berkati Ishak, mereka datang lagi kepada Ishak, berdamai, bikin perjanjian supaya Ishak jangan menyerang mereka. Allah tidak membiarkan, tak pernah dibiarkan ketika hidup orang percaya ya mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang iri, coba mengganggu, mengusir, menolak. Ingat, tak pernah dibiarkan sendiri. Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang pernah mengalami penolakan? Adakah di antara saudara yang pernah mengalami intrik-intrik sehingga supaya kerjaanmu terganggu, bisnismu terganggu, usahamu terganggu, diambil orang, disabotase orang, dimonopoli orang? Adakah? Dan kadang-kadang kalau itu terjadi kita jengkel ya. Kita jengkel, kita geram karena apa yang kita sudah nyaman selama ini diambil alih oleh orang dan hidup jadi sulit. Saya mau katakan, jangan kecewa. Kemanapun kau pergi Bapak Ibu, di sana ada berkat Tuhan. Kemanapun kau pergi, di sana ada pertolongan Tuhan. Kemanapun kau pergi, di sana ada pembelaan Tuhan. Jadi berkat Tuhan ada pada orang yang disertai Tuhan. Jadi berkat Tuhan bukan ada pada tempat, tapi ada pada orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun kau pergi, asal kau percaya Tuhan tak pernah tinggalkan, maka engkau akan baik-baik saja. Yang terakhir kasusnya, saya baca dalam perjanjian baru, dalam Lukas 8 ayat yang ke-24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang pertama, tak pernah dibiarkan. Ketika hidup saudara dan saya terkepung oleh bahaya, ingat, Allah tak pernah biarkan. Dia siap kirim pasukan malaikat melindungi saudara. Tak pernah dibiarkan. Ketika hidupmu ditolak, diusir oleh orang dari tempat di mana kau nyaman, kemanapun kau pergi, Tuhan tak pernah biarkan. Tuhan akan kirim berkat yang menjadi keperluan kebutuhanmu. Allah lebih hebat memelihara engkau daripada tempat di mana kau terpelihara selama ini. Yang ketiga, tak pernah dibiarkan. Ketika kehidupanmu diambang kematian, diambang kehancuran, di mana alam ingin menenggelamkan, ingat, Allah tak akan pernah biarkan kau sendiri. Para murid naik perahu, menyeberang danau Galilea. Dan tiba-tiba dikatakan datang angin sakal, angin hebat, menghantam perahu itu. Dan mereka ketakutan. Kalau Alkitab katakan para murid ketakutan, itu benar-benar kritis dari krisis. Karena mereka nelayan pengalaman. Mereka bukanlah nelayan-nelayan amatiran. Mereka sudah tahunan, mungkin puluhan tahun di sana. Jadi mereka tahu bagaimana iklim daripada danau atau laut Galilea. Dan ketika mereka hampir tenggelam, air sudah masuk ke perahu, dikatakan mereka begitu cemas, mereka takut. Mereka bangunkan Yesus. Dan katakan, guru-guru bangunlah. Kita hampir tenggelam, kita hampir binasa. Kita hampir tenggelam, kita hampir binasa. Bapak Ibu perhatikan, dari pelajaran ini saya dapatkan, sekalipun hidupmu ada Tuhan, sekalipun keluargamu ada Tuhan, sekalipun pekerjaan bisnismu ada Tuhan, kita tidak kebal terhadap badai. Badai bisa datang, dan badai itu bisa besar dan bisa mengancam. Namun yakinlah, selama ada Tuhan bersama hidupmu, percaya, yakin, hidupmu pasti aman dan selamat. Saya mau kasih perbandingan buat saudara. Kalau Nabi Elisa dikepung musuh dia sendiri, cuma ada pembantunya. Kalau Ishak itu diusir oleh raja-raja Kanaan, nggak ada yang lebih tinggi dari Ishak. Yang paling ada istri para budaknya. Para murid beda Bapak Ibu. Mereka bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada di sana. Tapi badai menghantam begitu luar biasa. Jadi semakin dekat orang pada Tuhan, semakin hebat hantaman yang melanda. Namun ingat, Tuhan tak pernah biarkan. Dan Yesus bangun dan hardik angin, hardik danau, dan semua teduh, dan mereka bisa sampai ke pinggir pantai di mana mereka menuju, dan semua baik-baik saja. Bapak Ibu, saya tidak tahu badai apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, ya. Dewasa ini masa Covid, bisnis sudah melulantakkan banyak, Covid sudah banyak melulantakkan bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi.
Dan saya tidak tahu apa yang sudah tenggelam. Mungkin keuanganmu sudah tenggelam, usahamu tenggelam, mungkin toko mulai tenggelam. Saya tidak tahu. Namun Alkitab katakan dalam posisi hidup yang terancam oleh badai dan kondisinya sudah mulai tenggelam, berseru pada Tuhan. Berseru datang pada Tuhan. Dan saya percaya seruanmu tidak akan diabaikan Tuhan. Dia akan bangun, dia akan kendalikan situasi dan menolong kau. Meskipun apa kondisinya, apa keadaannya. Tak pernah dibiarkan. Tak pernah dibiarkan. Kalau hidupmu ada dalam kepungan masalah, ingat, Tuhan kirimkan pertolongan dengan cara yang ajaib. Tak pernah dibiarkan. Kalau hidupmu tertolak, terusir dari tempat di mana kau selama ini hidup dan mengganggu ketentramanmu oleh pihak-pihak lain, ingat, Allah tidak biarkan. Dia akan bisa buka berkat-berkat di tempat-tempat yang baru. Tak pernah dibiarkan. Ketika hidupmu ada pada gelombang badai dan hampir tenggelam, berseru pada Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan tak akan biarkan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sekaligus saya akan berdoa doa syafaat buat kita pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah menegaskan kepada kami tak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang siap menolong kami, yang siap menyertai kami, yang siap memberi jalan keluar kepada kami. Tuhan, hamba berdoa, Engkau berkatilah seluruh anak-anakmu di Geri Berkat. Engkau Allah berkati dari gembala sidang, para majelis, para pengurus staf, pengerja, bahkan semua sidang jemaat diberkati, dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang bermasalah ditolong oleh Tuhan. Kalau ada yang bergumul, Tuhan beri kekuatan. Berkati gereja kami, sehingga gereja ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat keluarga-keluarga, saudara rekan kami yang kena dampak COVID. Mungkin mereka harus menginap di rumah sakit, mereka harus dikarantina. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan jawab mereka, Engkau pegang hidup mereka, Engkau beri kesembuhan, Engkau beri mujizat. Kami berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami yang bekerja di garis depan, para medis, dokter, perawat, yang lain-lain. Tuhan mari lindungilah mereka. Pagari mereka dari segala sakit penyakit. Agar mereka baik-baik saja melewati masa-masa sulit. Kayak berdoa buat Jakarta, buat kota-kota besar. Buat Indonesia yang kena dampak COVID ini. Tuhan tolonglah. Agar di masa-masa sulit ini kami senantiasa tidak dibiarkan Tuhan. Kami pasti bisa melewati masa-masa ini dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan mujizat yang daripada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas Indonesia, dan kami yakin dan percaya corona pasti berlalu dengan campur tangan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada buat kami saat ini, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah biarkan kami. Engkau pasti bela kami sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Mari saya undang Bapak Ibu kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, apapun situasi dan keadaanmu, seburuk apapun, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Gordon Simare-Mare yang sudah men-sharingkan firman Tuhan kepada kita pada ibadah pagi hari ini. Mari jemaat yang saya kasihi, kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu, angkat wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.